Selama ini yang kita tahu dan yang juga kebanyakan masyarakat tahu, Amerika ditemukan oleh seorang Christopher Columbus melalui pelayarannya ke daerah yang disebut The World atau dunia baru. Namun, sejarah tersebut patut dipertanyakan kembali, sebab belakangan ini banyak fakta baru yang ditemukan terkait penemuan Amerika oleh umat Islam ratusan tahun sebelum Christopher Columbus. Ternyata, Amerika yang selama ini identik dengan pusat kekafiran justru lebih dulu mengenal Islam sebelum para penyebar agama lain dari Eropa menguasai negeri itu. Fakta-fakta ini mungkin akan membuat kita berbeda memandang Amerika, yaitu sebagai bagian dari wilayah yang dakwah di sana harus diteruskan. Kita akan simak dulu beberapa kisah para penjelajah di sana. Yang pertama, Qashqash bin Said bin Aswas. Ada banyak versi tentang siapakah yang pertama kali membawa Islam ke Amerika. Salah satunya yang bisa disebut adalah Qashqash bin Said bin Aswas yang tercatat dalam sejarah pada tahun 889 Masehi yang telah mendarat di benua itu. Dia adalah seorang navigator muslim yang berasal dari Cordoba, Spanyol. Sebagaimana diketahui, Spanyol saat itu merupakan pusat peradaban Islam di barat, di bawah pimpinan Khalifah Bani Umayyah II. Menyeberangi lautan Atlantik, pelaut muslim ini tercatat sebagai pembawa ajaran Islam ke Amerika, yang hanya terpaut 200-an tahun setelah Rasulullah wafat. Para ahli geografi dan intelektual dari kalangan muslim yang mencatat perjalanan ke benua Amerika adalah Abul Hasan Ali Ibnu Al-Husain Al-Masudi yang meninggal tahun 957. Kemudian Al-Idrisi yang meninggal tahun 1166. Kemudian Syihab Abdin Abdul Abbas Ahmad bin Al-Fat Al-Umari 1300 sampai dengan 1384. Dan yang terakhir Ibnu Batutah yang meninggal pada tahun 1369. Menurut catatan ahli sejarah dan ahli geografi muslim Al-Masudi, Qashqash bin Said bin Aswad adalah seorang penjelajah muslim dari Cordoba di Andalusia yang telah sampai ke benua Amerika pada tahun 889 Masehi. Kemudian, yang kedua adalah Laksamana Cheng-ho. Sejarah juga mencatat bahwa Laksamana Cheng-ho yang beragama Islam juga pernah mendarat di benua Amerika. Yang menarik, Laksamana yang juga seorang dai muslim ini mendarat 70 tahun lebih awal dari Christopher Columbus. Bahkan, armada dan kapal Cheng-ho jauh lebih besar dari kapal milik Columbus. Namun, karena sejarah dunia ditulis oleh orang lain, maka fakta bahwa Cheng-ho mendarat lebih dulu dari Columbus seolah lenyap di balik kebohongan yang nyata. Kapal Cheng-ho juga tercatat pernah mendarat di Nusantara. Selain berdiplomasi dan berdagang, dia juga menyebarkan dakwah Islam. Cheng-ho mempunyai nama Arab, yaitu Haji Mahmud Syam. Beliau adalah seorang muslim Cina yang lahir di tahun 1371 dan wafat tahun 1433. Terkenal sebagai pelaut dan penjelajah Tiongkok yang terkenal, yang melakukan beberapa penjelajahan antara tahun 1405 hingga 1433. Kemudian yang ketiga Columbus. Berbalik kepada cerita Columbus, Columbus sendiri mengetahui bahwa orang-orang Karib atau Karibian adalah pengikut Nabi Muhammad. Orang-orang Islam telah berada di sana sebelum ketibaan Columbus, terutama orang-orang dari pantai barat Afrika. Mereka mendiami Karibian, Amerika Utara dan Selatan, namun tidak seperti Columbus yang ingin menguasai dan memperhambakan masyarakat Amerika. Orang-orang Islam datang untuk berniaga, dan ada juga yang mengawini orang-orang pribumi Amerika
Columbus juga mengakui pada 21 Oktober 1492 dalam pelayarannya antara Gibara dan pantai Kuba telah melihat sebuah masjid. Sisa-sisa reruntuhan masjid telah ditemui di Kuba, Meksiko, Texas, dan Nevada. Hal ini sekaligus menjadi bukti kukuh bahwa Islam telah lama bertapak di sana. Dan fakta yang perlu kita ketahui adalah 2 orang nakoda kapal yang dipimpin oleh Columbus, yaitu Kapten Kapal Pinta dan Nina, adalah orang-orang Muslim. Mereka berdua adalah bersaudara dan mempunyai kaitan persaudaraan dengan Sultan Maghribi Abu Yasin Muhammad III. Kenapa hanya Columbus yang dikenali sebagai orang yang menjumpai benua Amerika? Karena pada waktu itu kaum Yahudi diusir dari Spanyol. Sebanyak 300 orang Yahudi yang diusir oleh Raja Ferdinand. Orang-orang Yahudi mengumpulkan dana untuk pelayaran Columbus, dan berita penemuan benua Amerika telah diberitahukan oleh Christopher Columbus kepada kawan-kawannya yang beragama Yahudi di Spanyol. Pelayaran Columbus ini telah dijadikan populer, dan kisah ini diperlukan untuk menciptakan legenda sesuai kehendak Yahudi yang ingin menguasai dunia. Fakta-fakta di atas memperlihatkan ketidakjujuran penulisan fakta sejarah oleh orang-orang Yahudi tentang penemuan benua Amerika. Kemudian yang keempat, Indian Muslim. Yang menarik adalah Islamnya suku-suku asli yang menghuni benua Amerika, yaitu Indian. Tercatat begitu banyak bukti bahwa suku-suku itu banyak yang sudah mengenal agama Islam, seperti suku Apache, Cherokee, Sioux, Arawak, Anasazi, dan lain sebagainya. Begitu banyak bukti bahwa bangsa Indian sudah memeluk agama Islam. Misalnya, beberapa tulisan Cherokee pada abad ke-7 terpahat pada batuan di Nevada yang sangat mirip dengan tulisan Muhammad dalam bahasa Arab. Ciri lainnya adalah foto atau lukisan yang kita lihat tentang kostum yang dikenakan oleh bangsa Indian. Ternyata banyak kepala suku Indian mengenakan tutup kepala khas orang Islam, seperti sorban. Dan fakta yang tidak terbantahkan adalah sebuah naskah perjanjian antara pemerintah Amerika dan kepala suku Indian Cherokee. Kalau berkunjung ke perpustakaan Kongres yang berlokasi di Washington DC, coba cek arsip perjanjian antara suku Cherokee dengan pemerintah Amerika. Muhammad Ibnu Abdullah dan Abdel Kah adalah kepala suku tersebut yang bertanda tangan dalam perjanjian itu. Perjanjian itu adalah tentang hak kelangsungan pemerintahan, perkapalan, dan perdagangan oleh suku Cherokee berdasarkan pada hukum Islam. Bahkan termasuk soal cara berpakaian yang auratnya perlu ditutup. Namun, populasi suku Indian yang banyak menganut agama Islam menurun drastis akibat pembantaian. Salah satunya kebijakan resmi pemerintah Amerika yang berupa Indian Revival Act tahun 1830 yang memberikan izin resmi buat bangsa Eropa untuk mengusir atau membunuh bangsa Indian. Tercatat lebih dari 70.000 orang Indian diusir dari tanahnya tersebut, sehingga mengakibatkan ribuan orang meninggal